Keberadaan dua pemuda yang sedang asik menikmati pemandangan kota pada malam hari dari dataran puncak di Jalan Raden Imba Kusuma, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung ditangkap polisi. Keduanya ditangkap karena sedang nongkrong sembari mengkonsumsi narkoba jenis baru, yakni tembakau gorila. Dari penggeledahan pelaku, polisi menemukan 2 linting tembakau gorila sisa hisapnya yang disembunyikan dalam bungkus rokok. Di mana ini? Ambil di mana? Online. Oleh polisi, barang bukti kemudian disita. Kedua pelaku berusia 20 tahun dan masing-masing atas nama Topan Guntoro, warga Kedaton, Bandar Lampung, dan temannya bernama Arif Setiawan, warga Jati Agung, Lampung Selatan. Kedua pelaku mengaku mendapatkan tembakau gorila dari membelinya secara daring. Kita dapati di lokasi yang cukup sepi, 2 orang yang diduga pelaku didapat dari online. Jual belinya bang ya? Jual beli online. Kita bawa ke Polres untuk ditindaklanjuti ke unit narkoba Polresta Bandar Lampung. 5 kali Belinya gimana itu? di online bang, Berapa itu kita belinya? 50.000. Itu sistemnya kayak mana sih online-nya? Online sistem transfer bang, terus Oh. yang ngirim gitu. Oleh polisi, kedua pelaku kemudian digelandang ke kantor polisi. Sama tempat transaksinya kenal kawan? Enggak kenal. Di daerah mana? Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada kasus ini, pelaku terancam 5 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Petugas Inafis Polres Lampung Utara Selasa siang melakukan olah tempat kejadian perkara atas kasus pencurian di sebuah minimarket di wilayah Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Para pencuri diketahui masuk dengan merusak pintu bagian depan. Menurut petugas, aksi pencurian tersebut diduga dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Hal itu karena para pencuri bisa masuk dengan merusak dinding pintu yang cukup tebal. Para pencuri juga diduga sudah mengenal lokasi karena mereka mengetahui bahwa kondisi kamera CCTV dalam keadaan mati. Petugas pun sudah memberi garis polisi di pintu masuk minimarket tersebut. Kalau untuk yang rusak itu kunci gembok, pintu alfa itu dibongkar. Karena kunci gembok itu nyatu dengan coran semen sehingga coran semennya itu yang dibobol. Dari hasil pemeriksaan bang, CCTV hidup atau mati tadi? Mati. CCTV dalam keadaan mati. Barang apa aja bang yang hilang bang? Sementara yang hilang ini uang yang ada di dalam berangkas. Masalah barang-barang seperti yang lainnya mungkin kayak rokok-rokok, nah itu ada yang diambil. Sementara pihak minimarket mengaku pencurian yang terjadi di toko mereka bukan yang pertama kalinya. Para pencuri pun masuk melalui pintu yang sama. Namun meski sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, belum ada satupun pelaku yang ditangkap. Kita datangnya ngecek dulu, pada cek toko ini kok kebuka gembok kepada hilang, buka lah pakai kaki nggak pakai tangan, cek dalam semua keadaan kayak gitu berantakan, ada yang berantakan, ada bekas-bekas oli dia. Sekitar jam berapa bang? Saya masuk datang jam 6.40. Aksi pencurian tersebut pun masih ditangani petugas Polres Lampung Utara. Petugas masih mengumpulkan informasi dari saksi-saksi dan barang bukti atau jejak para pelaku. Akibat pencurian tersebut, pihak minimarket mengklaim mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Aksi menangkap ikan dengan menyengat listrik atau setrum di Sungai Wai Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang, marak terjadi. Kondisi ini dikeluhkan oleh nelayan tradisional yang bermodalkan kail, bubu, dan jaring saja. Salah satunya adalah Husain Saputra, nelayan warga desa Menggala, Tulang Bawang. Maraknya aksi strum ikan itu berdampak pada hasil tangkapan ikannya yang menurun. Pasalnya, populasi ikan di Sungai Wai Tulang Bawang saat ini terancam habis karena banyaknya nelayan yang menggunakan metode menangkap ikan dengan penyekat listrik atau strum.
Dengan alat setrum, ikan kecil di sungai ikut mati namun tidak bermanfaat karena diambil pelakunya hanya ikan berukuran besar saja. Pemerintah setempat ini yang jadi keluhan ini sekarang ini setrum sungai. Setrum sungai ini udah berapa hari ini di orang sering ini kerja setrum. Harapannya ada penanganan ya? Karena kami masyarakat untuk khususnya nelayan minta bantu dengan pemerintah kan setempat supaya masalah setrum itu bagaimana kan gitu untuk solusinya kan gitu. Para nelayan tradisional berharap aparat keamanan dapat mengatasi masalah maraknya menangkap ikan dengan alat penyengat listrik tersebut. Seperti diketahui, menangkap ikan dengan cara di-strum tidak diizinkan dan dilarang pemerintah karena dapat membahayakan kelangsungan hidup biota sungai dan membahayakan keselamatan bagi para pelakunya. Bagi para pelaku strum ikan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Sanksinya pidana maksimal 5 tahun kurungan penjara dan denda paling banyak 1,2 miliar rupiah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Aksi pengecaman pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Lampung terus bergulir. Selasa siang, ratusan kader dari pengurus DPC Lampung Barat menggelar aksi demo meminta pelaku pembakaran bendera Partai PDIP segera ditangkap polisi. Aksi ini diawali dengan long march dari kantor DPC PDIP Lampung Barat menuju Tugu Soekarno di Sumberjaya, Lampung Barat. Dalam orasinya, massa meminta aparat kepolisian dapat segera menangkap pelaku pembakaran bendera PDIP yang terjadi dalam aksi massa di depan gedung DPR RI di Jakarta beberapa waktu lalu. Saya minta tatanan yang sudah ada. Melakukan aksi damai dalam rangka menyikapi kegiatan yang dilakukan oleh salah satu organisasi, yaitu melakukan pembakaran terhadap bendera PDI Perjuangan. Tentu kami sebagai kader merasa terusik dan merasa dirugikan, dan ini tentu merugikan bagi PDI Perjuangan yang seolah-olah PDI Perjuangan tidak diakui secara aturan. Padahal PDI Perjuangan adalah partai yang sah secara undang-undang dan merupakan partai pemenang di Republik Indonesia. Pada aksi ini, Ketua DPC PDI Perjuangan juga meminta kepada para kader untuk tidak terprovokasi atas kejadian pembakaran bendera partai. Yang sebesar-besarnya. Mana rantingnya? Aparat penegak hukum untuk menangkap. Para kader diharap tetap mengedepankan solidaritas, persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Para kader juga diminta untuk menyerahkan dan mempercayakan kejadian pembakaran bendera partai ke aparat kepolisian. Aksi kader PDIP Lampung Barat ini berlangsung damai. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.